لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ikhwan fillah azakumullah. Kesucian hati, kebersihan hati dibahasakan dengan taharatul qalbi, salamatul qalbi, kebaikan, kesalehan hati, salahul qalbi. Dalam Islam merupakan hal yang sangat penting diperhatikan. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Muddatsir ayat keempat, wa thiyabaka fatahhir. Terjemah lafziyahnya, pakaian kamu sucikanlah. Sucikan pakaian kamu. Secara zahir ini perintah untuk taharah hissiyah, bersuci, suci dari hadas, suci dari najis, suci badannya, suci tempatnya, suci pakaiannya. Namun para mufassirin, jumhur ahli tafsir, terutama dari kalangan salafun salih, menjelaskan wa thiyabaka fatahhir ay qalbaka fatahhir. Kalbumu, jiwamu, hatimu sucikanlah. Thiyabun ditafsirkan dengan qalbun, kalbu. Dan yang dimaukan dengan kesucian kalbu ay tahhir qalbaka bil a'mali wal akhlaq, mensucikan hati, mensucikan jiwa dengan amal-amal kebajikan dan dengan akhlakul karimah. Ini tafsir para salaf. Sehingga ayat ini memerintahkan yang pertama kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan yang berikutnya kepada semua kaum muslimin untuk mensucikan kalbunya, membersihkan hatinya secara umum. Barakallahu fikum. Juga hadis Rasulullah SAW yang ma'ruf, yang masyhur dalam Bukhari Muslim, yang menjelaskan tentang pentingnya kalbu.
Rasul mengatakan dalam sabdanya, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadahadu kulluh ala wahyal qalbu. Ketahuilah di tubuh kita, di jasad kita ada segumpal daging. Kalau ini baik, saleh, baik pula semua anggota tubuh. Tapi kalau rusak, rusak pula semua anggota tubuh. Segumpal daging itu adalah kalbu, hati kita, jiwa kita. Sehingga semuanya ditentukan oleh kalbu. Ada sebuah athar dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, innal qalba malikun wal a'dha'u junuduhu fa in tabal malik tabat junuduhu wa idza khabuthal malik khabuthat junuduhu. Kalbu itu raja, anggota tubuh itu pasukannya. Kalau rajanya bagus, baik, maka baik pula pasukannya. Tapi kalau rajanya busuk, jelek, maka busuk pula anggota tubuhnya. Ini menggambarkan pentingnya kalbu. Barakallahu fikum. Dan dalam pandangan Islam, yang dipandang kalbu kita, amal kita. Bukan memandang fisik kita, bukan memandang harta benda kita, bukan memandang rupa-rupa kita. Rasul mengatakan dalam hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Jalla wa'ala tidak melihat rupa-rupa kalian, bentuk-bentuk kalian, harta benda kalian. Tapi Allah Jalla wa'ala melihat kalbu kalian dan amal kalian. Maka seorang muslim yang baik, muslim yang lurus, muslim yang menggapai bahagia dunia akhirat, sukses dunia akhirat, akan memperhatikan kebaikan dan perbaikan kalbunya, mensucikan kalbunya. Kebersihan dan kesucian hati ini ada dua perkara, ada dua hal. Yang pertama, itu yang paling utama, ialah taharatul qalbi wa salamatuh fil umur ad-diniyah. Kesucian hati, kebersihan jiwa dalam urusan-urusan keagamaan. Ini huwal asal, asal landasan inti hati yang suci, hati yang bersih, hati yang selamat. Kalau ini berhasil, akan memunculkan kebersihan hati, kesucian hati pada pembahasan poin yang kedua, dalam pembahasan interaksi, dalam pembahasan muamalah, dalam beretika, dalam bersopan santun, tingkah laku, tindak tanduk, ucapan, perbuatan, akan menjadi indah dikarenakan ada hati yang bersih, jiwa yang bersih dalam perkara muamalah. Tapi intinya pada poin yang pertama disebut dengan tazkiyatun nafsi, tazkiyatul qalbi, pensucian jiwa. Ini yang paling utama, ikhwan fillah azakumullah. Allah Jalla wa ala menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha.
sungguh telah sukses, sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh telah merugi orang-orang yang mengotori kalbunya, mengotori jiwanya. Ini anjuran sangat untuk mensucikan kalbu, mensucikan jiwa. Dinyatakan orangnya sukses dunia akhirat, upaya untuk bisa menggapai kesuksesan dunia akhirat. Dikatakan qad aflaha man zakkaha, sungguh telah sukses orang-orang yang mensucikan jiwanya. Dalam ayat yang lain, Allah mengatakan dalam firman-Nya dengan lafaz qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka, sungguh telah sukses, telah beruntung orang yang tazakka, berjuang mensucikan jiwanya, berjuang membersihkan kalbunya. Ya, tazakka, at-tazaki ada upaya, ada usaha, ada ikhtiar untuk mensucikan jiwanya. Semua dikatakan aflah, sungguh telah falah, menggapai kesuksesan. Yang namanya falah, mendapatkan apa yang dia damba dari kebaikan dunia, agama dan akhirat, dan selamat dari semua yang dia khawatirkan, yang dia takutkan, dari kejahatan-kejahatan dunia, agama ataupun akhirat. Dikatakan sukses. Barakallahu fikum. Dan sebaliknya, waqad khaba man dassaha, sungguh telah merugi, khaba, khasira, telah merugi, menderita, sengsara, man dassaha, orang-orang yang mengotori kalbunya dengan kotoran-kotoran hati, kotoran-kotoran kalbu. Yang suci, yang bersih jiwanya dipuji, yang hatinya kotor dicela. Itu menunjukkan wajibnya mensucikan hati, membersihkan jiwa. Larangan, haramnya mengotori hati, mengotori jiwa. Pertanyaannya adalah bagaimana upayanya? Bagaimana caranya? Jawabannya adalah merujuk kepada penjelasan para ulama salafun salih dalam buku-buku tafsir yang menjelaskan tentang makna ayat ini. Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimahullah, imam besar dari kalangan tabi'in, menjelaskan kata-kata qad aflaha man zakkaha, sungguh telah sukses orang yang mensucikan jiwanya, ai man amila khairan zakkaha bi ta'atillah, yang mengamalkan amal kebajikan, yang mengerjakan amal kebajikan, maka dia mensucikan jiwanya dengan ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah. Jika belum mengatakan pada ayat yang lain, qad aflaha man tazakka, sungguh telah sukses, beruntung orang yang tazakka, yang berjuang mensucikan jiwanya, ai bi amalin saleh, dengan amal saleh. Ini penjelasan para salaf. Barakallahu fikum. Caranya ya dengan mengerjakan amal kebajikan, dengan mengerjakan amal soleh yang dibimbingkan dalam Islam, dikerjakan dengan penuh keikhlasan lillahi ta'ala, dipersembahkan untuk Allah semata, tauhid, dikerjakan dengan bimbingan sunnah, muwafaqatus sunnah, cara supaya bersih jiwanya. Al-Imam Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan ayat wa dzalika jazaa'u man tazakka, ini balasan bagi orang-orang yang berjuang untuk
mensucikan jiwanya, tazakka. Beliau menerangkan ay tatahhara minasyirki wal kufri wal fusuqi wal isyan, yakni mensucikan jiwanya dari kesyirikan, kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Beliau menjelaskan imma alla yaf'alaha bil kulliyah, bisa jadi diwujudkan tidak mengerjakannya sedikit pun, tidak kufur sedikit pun, tidak syirik sedikit pun, tidak mengerjakan ragam maksiat, kefasikan sedikit pun, suci jiwanya dari itu semua. Au yatubu mimma fa'alahu minha, atau dengan cara kedua dia bertaubat dari apa-apa yang telah dia lakukan dari poin-poin tadi. Dulunya musyrik, dulunya kafir, taubat, mengucapkan 2 kalimat syahadatain, menjadi seorang yang muslim, bersih jiwanya dengan taubat tadi. Dulunya dikenal sebagai ahli maksiat, orang fasik, orang fajir, insaf, taubat, istighfar, berubah menjadi hamba Allah yang saleh, yang bertakwa, suci jiwanya dengan taubat tadi, bersih hatinya dengan taubat tadi. Dulunya sesat, punya paham radikal, jadi sosok teroris radikalis, insaf, taubat, bahasanya orang sekarang kembali kepada NKRI, tidak lagi memberontak atau gerakan separatis. Dia tunjukkan akidah yang benar, prinsip yang benar, taubat dia, bersih dari berbagai macam paham radikal, bersih dari berbagai macam kebid'ahan dengan taubatnya tadi. 2 hal, tidak mengerjakan sama sekali, atau pernah mengerjakan tapi dia telah bertaubat daripada dengan taubat nasuha. At-taubatu tajubu ma qablaha. Rasul mengatakan dalam hadis, taubat itu menghapuskan yang sebelumnya. Suci. Jadi asli, bersih, atau mantan, gitu ya. X. Tapi betul telah bertaubat dengan taubat nasuha. Lanjut, ini cara pertama. Belum ada setelah itu. Wa zakka aidan nafsahu wa nammaha bil imani wal amali salih. Ini poin yang kedua. Dan juga dia mensucikan jiwanya, membersihkan jiwanya, mengembangkan, menumbuhkan hatinya dengan iman dan amal saleh. Beliau memberikan khulasah, fa inna litazkiyati ma'nayain. Yang namanya tazkiyah, pembersihan jiwa, pensucian hati, ada 2 makna. Yang pertama, at-tanqiyatu wa izalatul khabath, pembersihan, menghilangkan kerak-kerak kalbu, membersihkan kotoran-kotoran hati, dibersihkan. Dan yang kedua, az-ziyadatu bi husul khair, mengembangkannya, menumbuh kembangkannya dengan mengerjakan amal-amal kebajikan. Dua-duanya. Wa summiyatiz zakatu zakatan li hadainil amrain, dan yang namanya zakat, amal zakat dikatakan zakat, dikatakan 2 ini. Kalau zakat mal, mensucikan harta benda, sekaligus mengembangkan, menumbuhkan harta benda. Terkait dengan tazkiyatun nafas, pensucian hati, pensucian jiwa, membersihkan kalbu dari kotorannya, dibersihkan dari kufur, dari syirik, dari bid'ah, kefasikan, kemaksiatan, dan ditumbuh kembangkan dengan iman dan amal soleh. Ringkasnya adalah supaya hati ini bersih, jiwa ini bersih, harus dengan 2 cara.
Yang pertama, diisi dengan iman. Ya, keimanan yang benar, iman yang kokoh, iman yang kuat, akidah yang benar, akidah yang kuat, ketauhidan yang murni. Secara iman, akidahnya benar, kokoh, lurus. Secara manhajiyahnya, metodologinya lurus, kencang dia memeganginya. Dan secara amaliyahnya, dia membersihkan kalbunya dengan amal-amal soleh yang diajarkan dalam Islam, dikerjakan dengan penuh keikhlasan, dengan bimbingan sunnah. Ini cara pertama. Baik, dengan iman dan amal soleh. Dan yang kedua, dengan cara berjuang untuk membersihkan kalbu dari syirik, kufur, bid'ah, kefasikan, kemaksiatan. Barakallahu fikum. Dengan cara tidak meninggalkannya, enggak mengerjakannya, menjauh daripadanya sejauh mungkin. Atau ketika terjatuh di dalamnya, pernah tergelincir, dengan cara taubat dan istighfar. Perbanyak taubat, istighfar, mohon ampun kepada Allah Jalla wa'ala dengan taubat dan nasuha dari semua dosa. Maka orangnya akan mendapatkan qalbun salim, hati yang selamat. Ya, qalbun zaki, tahir, kalbu yang suci, kalbu yang bersih. Barakallahu fikum, bersih dengan iman dan takwa, iman dan amal saleh, bersih dari semua kotoran-kotoran hati. Itu caranya. Dari sini ada kaidah penting. Kaidah upaya untuk menggapai kesucian hati, kebersihan jiwa. Kaidahnya adalah an-nafsu tazku bikullil aqwali wal a'mali al-zahirati wal batinati allati amarallahu ta'ala biha. Itu kaidahnya. Kesimpulannya, kalbu kita, jiwa kita akan bersih, akan suci dengan semua ucapan-ucapan, dengan semua amal-amal yang zahir atau yang batin yang Allah perintahkan semuanya. Maka faqul ta'atil muta'alliqatu bil qulubi wal lisani wal jawarihi allati amara Allah biha fa inna an-nafsal bashariyata tazku biha. Maka semua ketaatan, ini bahasa lainnya, semua ketaatan-ketaatan yang terkait dengan kalbu, ketaatan yang terkait dengan lisan, dengan anggota badan yang Allah perintahkan, maka jiwa insan, hatinya insan, kalbunya insan akan suci dan bersih dengannya. Barakallahu fikum. Ini upaya untuk mensucikan, membersihkannya. Tinggal tingkatan pembersihannya, tingkatan pensuciannya tergantung kualitas amalnya. 2 poin yang kita kenal bersama, keikhlasannya dan mutaba'atus sunnahnya. Semakin ikhlas dalam mengerjakannya, lillahi ta'ala, betul-betul dia persembahkan untuk Allah Jalla wa'ala semata, tauhid. Semakin murni keikhlasannya, betul-betul tulus dalam beramal, tidak ada riya, enggak ada sum'ah, tidak ada niatan duniawi atau pribadi yang lainnya. Semakin bersih jiwanya dengan amal soleh tadi. Dan yang kedua, muwafaqatus sunnah, sesuai dengan bimbingan sunnah. Ketika amalnya sesuai dengan bimbingan sunnah, tata caranya sesuai sunnah, jumlah bilangannya sesuai sunnah, waktu pelaksanaannya sesuai sunnah, tempat pelaksanaannya sesuai dengan bimbingan sunnah, takaran
sesuai dengan sunnah, jenis amal sesuai dengan sunnah, maka amal tadi akan semakin bagus dan semakin bisa membersihkan kalbunya, mensucikan hatinya. Digabungkan dua-duanya, ikhlas wal mutaba'ah. Semakin ikhlas dengan bimbingan sunnah, maka semakin membersihkan kalbunya, semakin membersihkan hati dan jiwanya, dikarenakan berkualitas. Terus poin yang kedua adalah kuantitasnya. Sudah ada keikhlasan, ada mutaba'atus sunnah, ditambah perbanyak amal-amal yang seperti ini. Semakin berlomba-lomba dia, berlomba-lomba mengerjakan amal saleh, ikhlas dengan bimbingan sunnah. Semakin banyak dia kerjakan, semakin sering dia lakukan, semakin cepat dia laksanakan, semakin bersih kalbunya, semakin bersih jiwanya. Tingkatan imannya naik, tingkatan takwanya naik. Semakin bersih hatinya, semakin bersih pula kalbunya. Yang utama berkualitas, lanjut berkuantitas. Jadi nggak semata-mata banyak, nggak semata-mata besar. Lah, cek dulu keikhlasan dalam perkara amal dan cek dulu bagaimana sesuai dengan sunnah atau tidak. Ketika terpenuhi ini, maka naikkan sisi kuantitasnya, banyak beramal, banyak mengerjakan amal soleh. Dan pilih amal-amal yang sangat besar, yang memiliki pahala-pahala besar, supaya lebih banyak pahalanya, lebih meningkat iman dan takwanya, semakin bersih kalbunya. Barakallahu fikum. Ditambah lagi dengan cara menghindar dari semua penyakit hati, menghindar dari kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, mewaspadai itu semuanya, berjuang sekuat tenaga, jauh dari kefasikan, kemaksiatan, dosa besar. Kalaupun terjatuh, segera taubat kepada Allah Jalla wa'ala, segera insaf kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Ini secara global cara upaya untuk mensucikan jiwa, membersihkan hati. Detailnya ngaji lagi. Harus belajar mana yang amal soleh dikerjakan, mana yang larangan agama tinggalkan. Ngaji taklim, datang di halaqah-halaqah ilmu belajar. Apakah termasuk upaya mensucikan kalbu dan jiwa? Jawabannya na'am. Kenapa kok na'am? Termasuk amal soleh. Ngoten nggih? Gitu ya. Niki Jawa sudah ini. Sudah. Wah, ini saling berebut ini. Ya sudah. Janda. Janda ya. Jawa Sunda. Barakallahu fikum. Tinggal bagaimana keikhlasannya. Semakin semangat ngaji, semakin semangat taklim, datang di halaqah-halaqah ilmu, ikhlas niatnya. Datang untuk mengambil ilmu, mengambil faedah ilmu, menambah keilmuan, dan diamalkan. Maka semakin bersih kalbunya. Salat, masuk yang fardu, yang sunnah. Puasa, masuk yang fardu, yang sunnah. Terutama zakat. Ya kayak namanya. Zakat kan dalam kata-kata tazkiyatun nufus. Zakat, infak sedekah diantaranya. Dikatakan zakat, dikatakan zakat infak sedekah itu mensucikan harta kamu dan akan mengembang besarkan harta kamu. Haji, umroh itu rukun Islam. Akidah yang benar, manhaj yang lurus. Ini semuanya membuat kalbu semakin bersih, hati semakin bersih. Barakallahu fikum. Yang lainnya, dari amal-amal yang lainnya, dakwah ilallah, tarbiyah, baca Al-Quran, berdoa, berzikir, semua amal kebajikan, semua amal saleh. Kerjakan ikhlas lillahi ta'ala dan sesuai dengan bimbingan sunnah. Ini yang membuat kalbu kita semakin bersih, kalbu kita semakin bagus.
Nanti tingkatkan kuantitasnya, pilih amal-amal besar yang memiliki pahala yang sangat besar. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya. Ada mafhum, ini caranya. Maka kata para ulama, kalau pensucian jiwa, pensucian hati seperti ini pemahaman dan makna dan caranya, maka pihak yang paling bersih hatinya, paling bersih jiwanya, itu ahlus sunnati wal jamaah. Salafiyun, barakallahu fikum, dari mulai para salafun salih dan siapa saja yang berkomitmen berislam dengan bimbingan sunnah, dengan pemahaman salaf, dia ilmui, dia amalkan, dia terapkan, dia dakwahkan. Paling bersih hatinya. Kenapa demikian? Karena ahlu sunnah perhatian dengan akidahnya. Tidak main-main. Harus akidah Islam, akidah sunnah. Ya, perhatian dengan keimanannya. Anti syirik, anti kufur. Ahlu sunnah perhatian dengan tauhidnya. Ya, kemudian tauhidnya dipersembahkan ibadah hanya untuk Allah semata, anti syirik. Gimana? Gitu ya. Itu ahlus sunnah, anti syirik, anti kufur. Nama juga ahlus sunnah punya komitmen yang sangat kuat untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasul SAW. Anti bid'ah. Kalau sunnah bid'ah atau bid'ah, fase ya, insya Allah. Kalau ngapa bid'ah ini, anti bid'ah, anti bid'ah. Perhatian dengan prinsip sunnah, perhatian dengan manhajus sunnah, dipegangi sama dia, diyakini sama dia dengan kuat, anti bid'ah. Dan ahlus sunnah wal jamaah ikhwan berjuang sekuat tenaga. Kita nggak mengatakan maksum, berjuang sekuat tenaga untuk memperbanyak amal solehnya, amal ibadahnya. Barakallahu fikum, anti maksiat, anti kefasikan, anti kefajiran, anti kemungkaran. Dan ahlus sunnah itu orang yang paling cepat rujuk kepada kebenaran ketika dia salah. Paling cepat insafnya, paling cepat taubatnya ketika jatuh dalam kemungkaran. Ini bukan legalitas, ini adalah perjuangan masing-masing kita. Itu kewajiban, itu tuntutan. Kalau Anda muslim berkomitmen di atas sunnah, ini konsekuensinya. Barakallahu fikum. Dan orang yang paling kotor hatinya, paling kotor kalbunya, siapa? Kok ragu ngomongnya? Siapa? Kaum musyrikin, kaum kufar. Kalbunya kotor dengan syirik, dengan kufur. Meskipun orangnya kelemis-kelemis. Apa kelemis-kelemis ini bahasanya antum ini? Pada saya. Orangnya kelihatan mewah, orang kelihatan glamor, kelihatan bersih, aromanya wangi. Itu casingnya saja. Dalamnya busuk, dalamnya kotor. Dikatakan kotor kalbunya dengan syirik, dengan kufur. Yang berikutnya lagi, yang paling kotor hatinya, semua ahlul bid'ah wal ahwa yang terpapar akidah bid'ah, yang terpapar paham-paham bid'ah, yang mengerjakan amaliyah bid'ah, yang terkena kebid'ahan, penyimpangan, kesesatan, paling kotor kalbunya. Setelah kaum musyrikin, kalbunya kotor dengan kebid'ahan dia, paham bid'ahnya, akidah bid'ahnya, prinsip bid'ahnya, paham bid'ahnya, amal bid'ahnya. Kebid'ahan itu mengotori kalbu. Yang berikutnya lagi, orang-orang fasik, orang-orang fajir, ahli maksiat, hidupnya hitam dengan lumpur dosa dan kemaksiatan, dan dia nggak tobat daripadanya. Kotor kalbunya, kotor jiwanya dengan ragam dosa dan kemaksiatan. Barakallahu fikum. Ini semuanya
terkait dengan asas pensucian jiwa, asas pensucian hati, kalbu. Barakallahu fikum, dengan iman, amal soleh, dengan meninggalkan semua yang dilarang dalam Islam. Barakallahu fikum. Kalbunya disebut dengan kalbun salim, kalbun hayy, kalbun sahih. Kalbunya itu sehat, hidup, selamat. Kalbu inilah yang membawa kebahagiaan seseorang dunia akhirat. Di yaumul qiyamah nanti dia akan sebagai hamba Allah yang betul-betul selamat di yaumul qiyamah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di yaumul qiyamah nanti hari tidak ada manfaatnya harta benda, gak ada manfaatnya yang namanya anak-anak. Harta yang kamu kumpulkan, yang kamu tabung, yang kamu masukkan berangkas, yang kamu simpan, anak yang kamu bangga-banggakan, tampangnya, gantengnya, cantiknya, rupawannya, gak ada manfaatnya. Harta kamu tinggal, keluarga nafsi-nafsi dari kiamat nanti. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan kalbu yang sehat, kalbu yang selamat, kalbu yang bersih, biqalbin salim. Ini perjuangan masing-masing kita, bukan untuk mengklaim. Tenang Ustaz, Ahlussunnah Salafi bersih hatinya. Ini bukan untuk dipakai untuk berbangga-bangga, bukan dipakai untuk bersombong-sombong, untuk mengklaim. Lah, ini perjuangan, ini konsekuensi. Anda Muslim punya komitmen untuk berpegangan dengan bimbingan sunnah, kepingin menapaki jalannya para salaf, sahabat, at-tabi'in, at-tabi'in, ini konsekuensinya. Bersihkan kalbu Anda. Barakallahu fikum. Maka di samping berusaha, berjuang, berdoalah, memohon kepada Allah Jalla wa'ala supaya dikasih anugerah hati yang sehat. Hati yang sehat. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Zaid bin Arqam, semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan, la aqulu lakum illa kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku tidak mengajarkan kepada kamu sebuah doa kecuali apa yang dahulu Rasulullah SAW biasa berdoa. Doanya ialah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya Allah, ati nafsi taqwaha, datangkan kepada jiwaku ini ketakwaannya, supaya jiwaku, kalbuku ini bertakwa, kalbun muttaqin. Wa zakkiha, dan sucikan, bersihkan jiwaku, sucikan kalbuku. Anta khairu man zakkaha, engkau sebaik-baik dari mensucikan kalbu. Anta waliyuha wa maulaha, engkau wali dan maula kalbu ini. Allah lah yang membolak-balikkan hati Bani Adam. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah Jalla wa'ala yang membolak-balikkan kalbu Bani Adam yang Allah kehendaki. Karena Allah yang membolak-balikkannya. Mohon keteguhan hati kepada Allah, mohon kebersihan hati kepada Allah, mohon kesucian jiwa kepada Allah. Lalu praktek, berupaya, berikhtiar dengan iman dan amal saleh, dan meninggalkan semua kufur, syirik, bid'ah, kefasikan. Barakallahu fikum. Sampai sini paham? Dipahami nggih? Makna pensucian kalbu dan bagaimana caranya. Ini asas. Ini asas. Kalau kalbunya sudah bersih, sudah sehat,
dalam perkara-perkara diniyah, imannya kokoh, imannya kuat, akidahnya kokoh, akidahnya lurus, manhajnya kuat, lurus, ibadah amal solehnya benar, ikhlas. Barakallahu fikum. Akan membuahkan pensucian hati yang kedua. Hati yang bersih dalam pembahasan interaksi. Masuk pembahasan ini, Irfan? Masuk ya? Lanjut ya? Barakallahu fikum. Dengan kalbu yang sehat tadi, kalbu yang bersih tadi, akan melahirkan yang namanya al-akhlaq, al-hamidah, al-khisal, al-aliyah, akan memunculkan barakallahu fikum akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur. Budi pekerti yang luhur, barakallahu fikum. Ya, seperti yang diterangkan sebelumnya, bahwasanya Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa thiyabaka fatahhir, pakaian kamu maka sucikanlah, ai disucikan kalbunya dengan amal dan akhlakul karimah, membuahkan akhlak mulia, barakallahu fikum. Orang itu kalau sudah kalbunya bersih, akhlaknya akan bagus. Akhlaknya akan bagus, barakallahu fikum. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ketika menjelaskan tentang hati yang selamat, hati yang bersih, itu menyebutkan selamat dari semua penyakit-penyakit kalbu, baik terkait dengan ubudiyahnya atau akhlakiyahnya. Beliau mengatakan, kata Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, salamatus sudur minar riya wal ghil wal hasad wal ghish wal hiqd wa tadhiruha min dhalik afdalu min tatawwu'i bil amal jawarih. Selamatnya kalbu, bersihnya jiwa dari riya. Riya terkait dengan masalah ubudiyah kalian. Bersihnya jiwa, selamatnya hati dari ghil, kedongkolan, kedengkian kepada orang lain. Bersih dari hasad, bersih dari ghish, penipuan, menipu orang lain. Benci, bersih dari hiqdun, dendam kesumat. Ini adalah amal yang lebih afdal, amal yang lebih utama dibandingkan dengan amal-amal sunnah, amal-amal mustahab anggota badan. Tingkatannya lebih tinggi. Tapi yang saya ingin adalah kata-kata salamatul qalbi, selamatnya kalbu, bersihnya jiwa, bukan semata-mata dari syirik, dari kufur, dari bid'ah, kefasikan, kemaksiatan, tapi juga salamatul qalbi dari penyakit-penyakit kalbu yang merusak interaksi. Hatinya bersih, tidak ada di dalamnya kebencian kepada orang lain, tidak ada permusuhan kepada orang lain, tidak ada kedengkian, kedongkolan, hasad, dendam kesumat, tidak ada. Itu makna kedua dari bersihnya kalbu. Diisi kalbunya dengan rahmah, kasih sayang kepada kaum muslimin, ra'fa, belas kasih, syafaqah, perhatian dengan rahmah, kasih sayang, cinta kepada kaum muslimin. Ini adalah kebersihan kalbu dalam perkara interaksi. Ya, hatinya bersih dari semua penyakit-penyakit hati terkait dengan interaksi dengan sesama. Hatinya bersih dengan berbagai macam hal yang mulia dalam perkara interaksi antar sesama. Dan ini kuncinya pada kesucian jiwa yang pertama tadi. Dikarenakan dorongannya keimanan, dorongannya akidah yang kuat,
dorongannya ketakwaan dan kesolehan. Ketika orangnya soleh, bertakwa, betul-betul lurus imannya, kuat akidahnya, benar manhajiyahnya, akan bersih kalbunya dari semua orang. Dia akan mudah bersahabat dengan kaum muslimin, apalagi bersahabat dengan Ahlussunnah wal Jamaah salafiyin. Persahabatannya tulus, persahabatannya penuh kasih, pertemanannya tulus, pertemanannya betul sejati, ukhuwahnya betul-betul indah, ukhuwahnya betul-betul menyenangkan, hatinya bersih. Barakallahu fikum, salamatus sadr. Ketahuilah, kebersihan hati dalam berinteraksi, dalam berukhuwah, dalam bersahabat, dalam berteman, ini merupakan akhlak yang paling agung, yang paling utama, yang dimiliki oleh orang-orang abrar, orang-orang yang mencapai tingkatan iman yang sangat tinggi. Tingkatan iman yang sangat tinggi. Barakallahu fikum. Namanya salamatus sadr. Disebutkan dalam sebuah kitab yang membahas masalah persahabatan dan ukhuwah. Namanya Adabul Aisyah wa Dzikrus Suhbati wal Ukhuwah, karya Badruddin Abdul Barakat Muhammad Al-Ghazzi, tentang persahabatan. Belum menjelaskan tentang etika persahabatan, etika pertemanan, etika ukhuwah, sekaligus konsekuensinya. Belum mengatakan di halamannya ke-24, wa minha salamatu qalbihi lil ikhwan wan nasihatu lahum wa qabuluha minhum. Di antara etika persahabatan ialah hatinya selamat, hatinya bersih dari para ikhwan, menasihati mereka dan menerima nasihatnya mereka. Menerima nasihatnya mereka. Ini etika persahabatan. Persahabatan itu diracun untuk mewujudkan rasa cinta dan kasih. Mewujudkan yang namanya persahabatan yang kuat. Persahabatan itu bukan untuk cari musuh. Persahabatan bukan dalam rangka untuk mencari orang-orang yang bersaing dengannya. Yang namanya persahabatan golek bolo, kan gitu ya, cari teman, memperbanyak teman, meraih pertemanan yang indah yang bagus. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Sehingga harus ada salamatus sadr. Jiwanya harus bersih, hatinya harus bersih kepada para ikhwan. Barakallahu fikum. Dinukil ayat yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang di atas, pada hari enggak ada kemanfaatannya yang namanya harta benda dan anak-anak, kecuali yang datang kepada Allah Jalla wa'ala dengan qalbun salim. Jelas dibawakan ucapannya As-Saqati rahimahullah, namanya As-Sari ibnu Mughallas As-Saqati Abul Hasan. Dia mengatakan, min ajalli akhlaqil abrar salamatus sadril ikhwan wan nasihatu lahum. Termasuk akhlak yang paling utama, yang paling mulia, yang paling tinggi dari akhlaknya para abrar. Abrar yang mencapai puncak kebajikan, orang yang paling soleh, yang paling bertakwa.
Ini dikatanya para abror. Akhlak mereka yang paling mulia, yang paling tinggi adalah salamatu sadr lil ikhwan. Hatinya selamat kepada para ikhwan. Hatinya selamat kepada para ikhwan dan berupaya menasihati mereka. Yang dengan salamatu sadr lil ikhwan. Ini adalah akhlaknya orang soleh yang paling tinggi kesolehannya. Akhlaknya orang bertakwa yang paling tinggi takwanya. Akhlaknya mukmin yang paling tinggi keimanannya. Dan akhlak ini adalah akhlak yang paling puncak, yang paling utama. Apa itu? Jiwanya selamat dari para ikhwah-ikhwah yang ada. Maknanya apa? Yang dibahas tadi. Hatinya selamat dari hal-hal yang mengotorinya. Dia tidak pernah bermusuhan dengan ikhwan. Dia tidak pernah membenci para ikhwan. Dia tidak pernah dongkol kepada para ikhwan. Dia tidak dengki iri kepada para ikhwan. Dia tidak dendam kepada para ikhwan. Tidak ada. Dalam kalbu tidak ada bara-bara permusuhan. Tidak ada bara kebencian. Tidak ada bara dendam. Tidak ada. Yang ada yang menyenangkan hati. Yang namanya mawaddah, mencintai para ikhwah karena Allah. Rahmah, penuh kasih sayang karena Allah. Syafaqah dan ra'fah, perhatian, belas kasih dikarenakan kasih sayang karena Allah Jalla wa'ala. Menghormati mereka, memuliakan mereka, menghargai mereka. Hatinya halus, hatinya bersih. Dalam berukhuwah, dalam berinteraksi, dalam bersahabat, dalam berteman. Ini adalah akhlak yang paling utama, yang paling bagus. Barakallahu fikum. Harus ada pada masing-masing kita yang berukhuwah, yang bersahabat, yang berinteraksi. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Ini dimasukkan dalam etika persahabatan dan juga dimasukkan dalam konsekuensi ukhuwah Islamiyah. Barakallahu fikum. Bukan namanya teman, bukan namanya sahabat kalau masih menyimpan bara permusuhan dalam kalbu. Bukan ikhwah, bukan saudara karena Allah kalau masih menyimpan dendam, bara dendam kesumat dalam kalbunya. Bukan namanya ikhwah yang jujur, yang benar, yang baik ketika masih dengki, iri dengki dengan para ikhwah yang lainnya. Belum bersih jiwanya ketika interaksinya, muamalahnya, ukhuwahnya penuh dengan gesekan-gesekan pribadi, gesekan-gesekan duniawi. Ketemu saling melengos. Itu bukan ukhuwah yang indah. Yang ini nggak mau tegur sapa, yang ini males ketemu sama dia, yang ini egonya tinggi, yang ini egonya tinggi, yang itu sombong, yang ini congkak, yang ini bangga diri, yang ini, yang itu. Tandanya kalbunya belum bersih, hatinya belum bersih, jiwanya belum suci, masih terkotori dengan berbagai macam penyakit-penyakit kalbu terkait dengan masalah ukhuwah dan persahabatan. Cek kalbunya masing-masing. Masih adakah rasa permusuhan dalam kalbu? Kalau masih ada, bersihkan kalbunya kamu. Kalbunya kamu kotor. Cek kalbunya kita, apakah ada hasad, apakah ada dendam, apakah ada kedengkian, kebencian, ketongkolan, suudzon, amarah. Kalau masih ada, kotor hatinya, bersihkan segera. Cara cabutan semuanya, hilangkan semua itu dari kalbu, buang jauh-jauh, buang ke laut selatan sana, buang jauh-jauh, dan diisi dengan hal-hal yang menyelamatkan jiwa. Ya,
Habba, hub fillah, cinta karena Allah, mawaddah karena Allah, rahmah karena Allah, kecintaan, menghargai orang karena Allah, memuliakan orang karena Allah, persahabatan karena Allah, ukhuwah karena Allah. Semuanya karena Allah, dipenuhi dengan hal yang menyenangkan. Barakallahu fikum. Ini juga merupakan konsep dalam ukhuwah Islamiyah, konsep dalam persahabatan. Seharusnya, mestinya salafiyin orang yang paling bersih kalbunya dalam berinteraksi. Mereka yang tahu ilmunya, mereka yang paham adabnya, mereka yang mengkaji kalam ulama tentangnya, yang mengerti sunnah salafiyin, yang mengerti bimbingan salaf salafiyin, yang punya etika bagus salafiyin. Mestinya ukhuwah di kalangan ahlu sunnah ini indah dan bagus. Pertemanan, persahabatan di antara ahlu sunnah itu bagus. Mestinya di kalbunya seorang muslim yang komitmen dengan bimbingan sunnah, kalbunya bersih. Orangnya halus, lembut, santun, berhati bersih, tidak pernah dongkol, tidak pernah benci, tidak pernah dendam, tidak pernah memusuhi. Yang ada perhatian, cinta kasih, menghargai. Itu seharusnya. Barakallahu fikum. Jangan terbalik. Orang-orang yang punya pemahaman menyimpang, akur, nampaknya akur. Ya kan secara zahirnya akur. Ahli maksiat yang fasik-fasik itu akur, sangat tinggi kepekaannya, jiwa sosialnya, solidaritasnya kuat. Lah yang ini ribut, clash, gesekan pribadi, apa bahasanya? Kalau bahasa Jawa itu gak wawu. Apa ya gak wawu itu ya? Kenal tapi gak wawu. Apa gak wawu itu ya? Aduh, susah Jawa Timur, Jawa Tengah ini. Oh, gak wawu. Pokoknya gak bestie lah, gak teman baik, gak mau baikan sama dia, gak wawu. Kebalik. Kok bisa Ustaz? Yang sono bisa dikarenakan motivasi duniawi. Dunia hilang akan ribut. Loh kok di sini juga bisa ribut? Anda manusia biasa. Anda Bani Adam nggak maksum. Cuman perlu dievaluasi. Kok bisa? Jangan-jangan manhajiyah antum ini masih rapuh. Jangan-jangan prinsip akidah iman kita ini masih rapuh, kurang kokoh, kurang kenceng. Jangan-jangan iman dan takwa kita ini yang rapuh. Karena motivasi ukhuwah kita iman. Motivasi persahabatan kita adalah iman dan takwa. Kok goncang, gampang ribut, gampang berpolemik, gampang error, gampang bermusuhan, gampang. Jangan-jangan asasnya goncang. Imannya, akidahnya, manhajiyahnya, ketakwaannya, kesolehannya kurang kokoh, kurang kencang. Beribas kepada akhlakiyahnya, adabiyahnya, gampang error. Coba lihat orang-orang yang suka ribut, yang suka berseteru. Ngaji ini mempeng apa ora? Taklimnya rajin apa enggak? Rajin Ustaz. Ikhlas apa orang ngajinya ini? Penting ini. Masa ada enggak ikhlas? Ya banyak namanya juga orang dengan niat masing-masing. Taklim Ustaz semangat. Ini ngaji
ada niatan modus PDKT Ustadz. Supaya ngomong, ana bersama dengan Ustadz Fulan. Ini sama siapa? Loh, ngaji itu gep-gepan. Jadi kan gak ikhlas namanya. Nah, kepingin cari ilmu. Hati-hati. Cek bagaimana amalia dia, bagaimana ibadah dia, bagaimana takwa dia, bagaimana kesolehan dia. Yang suka ribut itu. Atau semangat beramalnya, semangat ibadahnya, dikenal dengan ketakutan kesolehannya. Cek. Ibadah Ustaz. Mampang ini loh. Mampang Ustaz, ikhlas ora. Nah ini. Ini penting. Berevaluasi. Dikarenakan Anda manusia biasa, pasti akan mendapat ini semua. Barakallahu fikum. Dan yang terpenting adalah ini konsekuensi. Semestinya seharusnya orang-orang yang punya komitmen berislam dengan bimbingan sunnah seharusnya paling bersih jiwanya, paling bersih hatinya, paling kuat ukhuwahnya, paling erat persahabatan dan pertemanannya, dipenuhi dengan rasa cinta, rasa kasih, belas kasih, ukhuwah yang indah, akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur. Hilang permusuhan, kedengkian, kedongkolan, dendam, dan yang lain itu hilang. Sebagaimana para salafun saleh mencontohkan. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Habis sedikit. Khulasanya adalah bahwa kebersihan jiwa dan kalbu pun juga sangat penting, sangat urgen dalam pembahasan ukhuwah Islamiyah, dalam pembahasan akhlak, dalam pembahasan adabiyah, persahabatan dan pertemanan. Barakallahu fikum. Yang akan kita kaji nanti lebih lanjut adalah bagaimana caranya, bagaimana upaya kita, cara kita bisa memiliki salamatul qalbi, jiwa yang selamat, hati yang bersih di dalam berinteraksi dengan sesama. Barakallahu fikum. Masuk pembahasan berikutnya atau terus ya? Baru mulai sudah stop gini. Ya apa sih? Cukup ini setengah 12, yakin? Luhurnya masih jam 12 lebih loh ini. Kan aja. Tadi mau on time istirahat dulu saat aku aja 14 dengan jam 10.30. Ini mau tak terus sekali lagi. Cukup Ustaz. Emang udah capek tuh ya teman ini? Udah capek? Udah capek? Letih, lelah ya? Istirahat dulu berarti. Yakin? Oh ya sudah. Susah dipaksa kalau gini. Ini mesinnya sudah mulai zong ini. Tak pikir semakin dipaksa semakin koncang larinya. Itu Honda. Koncang larinya. Khair insyaallah. Ya sudah, stop dulu. Nanti habis zuhur langsung ya. Siapa yang istirahat? Nanti waktunya habis. Langsung kita bahas bagaimana caranya memiliki hati yang bersih dalam berinteraksi. Barakallahu insyaallah taala. Sementara cukup. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum.